Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 6 Februari 2023. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Tawuran kembali pecah di Kota Makassar. 6 terduga pelaku diamankan bersama senjata tajam samurai. Seorang diduga maling tewas saat tertangkap basah oleh penghuni rumah kos. Masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kesehatan kulit. Pasalnya kanker kulit menjadi penyakit tertinggi ketiga di Indonesia. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Tawuran kembali pecah di Kota Makassar. Kepolisian Polrestabes Makassar pada Sabtu dini hari melakukan penyisiran. Hasilnya 6 terduga pelaku diamankan bersama barang bukti senjata tajam samurai, anak panah busur, dan pelontarnya. Usai menerima informasi dua kelompok warga dari Kampung Layang, Kecamatan Bontoala, dan Kampung Lembo, Kecamatan Talo, kembali terlibat tawuran. Satuan Tim Penindak Gangguan Kamtibmas atau Tim Penikam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyisiran masuk ke pemukiman warga mencari pelaku yang bertikai. Di tengah penyisiran di wilayah Kecamatan Bontoala, polisi mendapati pelaku berboncengan 3 berusaha mengelabui petugas untuk kabur. Namun dengan cepat, ketiganya diamankan lantaran turut kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai, anak panah busur beserta ketapel. Ketiga terduga pelaku tawuran ini kembali dibawa ke kepolisian untuk menunjuk lokasi persembunyian pelaku lainnya, hingga akhirnya 3 pelaku kembali dibekuk. Komandan Tim Penikam Polrestabes Makassar AKP Arif Muda mengatakan sebanyak 6 pelaku diamankan dalam penindakan tawuran warga. Beberapa pelaku diantaranya disebut turut membawa senjata tajam. Pada saat kami berada di daerah Bontoala, kami menemukan beberapa remaja yang sementara berada di tempat. Kemudian setelah digeledah, ada yang membawa busur dan ada yang membawa senjata tajam berupa samurai. Jadi yang barang bukti yang diamankan berupa 1 ketapel, 2 anak panah, serta 1 samurai yang mana berada di lokasi tersebut. Guna proses hukum lebih lanjut, 6 terduga pelaku tawuran ini langsung diserahkan ke jajaran Satuan Reskrim Polrestabes Makassar yang berada di lokasi kejadian. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang diduga maling tewas saat tertangkap basah oleh penghuni rumah kos di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Makassar, Minggu dini hari. Pelaku kemudian menjadi sasaran amukan penghuni rumah kos hingga akhirnya tewas, meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Seorang pria yang diduga adalah maling bernama Sahabudin berusia 31 tahun terduduk di tepi Jalan Wijaya Kusuma, Kota Makassar, dengan sejumlah luka di tubuh pada Minggu dini hari. Sebelumnya pelaku diduga hendak melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kos di sekitar TKP. Namun perbuatan dari pria itu dapat digagalkan oleh para penghuni indkos yang menangkap basah aksi maling tersebut. Pelaku yang panik kemudian sempat mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya dan terlibat perkelahian dengan para penghuni kos. Hingga akhirnya Sahabudin terkena pukulan dengan sekopang serta tikaman dengan menggunakan badik yang dibawanya sendiri. Pihak kepolisian gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Rapocini yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi dan mengamankan barang bukti. Pelaku juga yang diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit Faisal akhirnya tewas lantaran luka berat yang dialaminya. Sementara itu menurut Kapolsek Rapocini AKP Muhammad Yusuf menyebut
Akibat peristiwa ini, salah seorang penghuni rumah kos juga harus dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya oleh pelaku. Hingga kini pihak kepolisian juga telah menyita beberapa barang bukti termasuk senjata tajam badik yang dibawa oleh pelaku. Setelah pengakuan dari penghuni kos, kemudian melakukan pemukulan terhadap pelaku ini, kemudian korban terdapat beberapa luka dan kemudian dibawa ke rumah sakit Faisal. Untuk pelakunya, Kodan? Untuk pelaku penganiayaan sendiri dari penghuni kos sudah kita ambil keterangannya saat ini. Pihak Polsek Rapocini kini telah mengamankan beberapa orang penghuni rumah kos untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian yang menyebabkan seorang maling tewas diamuk massa. Hingga kini, polisi masih menunggu dan akan menginterogasi penghuni rumah kos yang mengalami luka akibat dianiaya oleh pelaku. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi antara truk trailer dan bus angkut karyawan di Jalan Poros Malili, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun bus terpental dan terguling di jalan. Sebuah mobil bus angkutan karyawan milik PT Citra Lampia Mandiri terlibat laka lantas dengan truk trailer milik perusahaan PT Pancaran di Jalan Poros Malili, Sorowako di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat mobil bus ringsek di bagian depan, demikian pula truk trailer. Sementara 3 orang karyawan yang berada di mobil bus mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas Malili untuk menjalani perawatan medis. Kejadian berawal saat bus melaju dari arah Malili menuju Lampia, Desa Harapan. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ban depan bagian kanan lepas. Sopir bus pun tidak dapat menguasai kendaraannya lalu oleng ke kanan dan menabrak truk trailer dari arah berlawanan. Petugas Satlantas Polres Luwu Timur terlihat mengevakuasi korban. Di mana mobil minibus mengalami lepas ban sehingga oleng ke kanan dan menyerempet kendaraan mobil milik Pale. Alhamdulillah pada kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi. Meski dalam kondisi hujan, petugas kepolisian tetap melakukan olah TKP dan mengevakuasi bangkai kendaraan yang menutup jalan raya untuk diamankan ke unit laka lantas Polres Luwu Timur. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Cabuli anak di bawah umur seorang pensiunan ASN ditangkap polisi di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare. Selain sempat dihajar massa, rumah terduga pelaku juga dilempar batu oleh massa yang jengkel dengan perbuatan terduga pelaku. Inilah aksi massa yang melempari rumah terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kelurahan Kampung Pisang, Kota Parepare. Massa melempari batu rumah pelaku lantaran kesal dengan perbuatan pelaku yang diduga telah mencabuli seorang anak yang masih duduk di kelas 2 SD yang tidak lain tetangganya sendiri. Selain melempari rumah, pelaku juga sempat dihajar massa hingga babak belur. Terduga pelaku merupakan seorang pensiunan ASN berinisial AI berusia 65 tahun yang kini telah diamankan ke Polres Parepare untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan istri pelaku dan sempat menjadi olok-olokan massa saat diamankan keluar dari rumahnya. Sesuai dengan apa yang kami ambil, yang sudah pasti tersangka sekarang sudah berada di Polres. Untuk manusianya apakah betul di masa atau tidak kami belum tahu, sudah pasti sudah Sekedar unjuk apa ya, mungkin dianukan kemarahannya, karena biar bagaimana sebagai manusia biasa mempunyai amarah karena keluarga yang menjadi korban, keluarganya mereka itu. Untuk menghindari aksi
lebih lanjut oleh massa. Pihak kepolisian kini masih berjaga di rumah terduga pelaku. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap seorang pria pelaku spesialis pembobolan dan pencurian barang elektronik di 3 rumah kos di wilayah Kota Makassar. Saat melakukan pencurian, aksi pelaku terekam CCTV hingga polisi dapat menangkapnya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria diketahui adalah pelaku pencurian tengah beraksi di sejumlah rumah kos berbeda di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi pada bulan Januari 2023 dan bulan November 2022. Pelaku terlihat mengendarai sepeda motor langsung turun dan dengan santainya masuk ke dalam rumah kos untuk memeriksa kamar yang kosong, kemudian mengambil barang-barang elektronik milik para karyawan atau mahasiswa yang lupa mengunci pintu kamarnya sebelum pergi. Aparat kepolisian dari tim Sus Polrestabes Makassar bersama Resmo Polda Sulsel yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku pembobolan dan pencurian tersebut bernama Syahrudin berusia 45 tahun. Pelaku dibekuk di sekitar sebuah toko di Jalan Andi Mapaodang, Kota Makassar. Selain membekuk pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa barang-barang elektronik yang digondol di sejumlah rumah kos berupa 2 buah laptop dan 2 unit ponsel. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan JM Hutagaul menyebut pelaku merupakan spesialis yang telah melakukan 3 kali aksi pembobolan, kemudian mencuri di rumah kos yang dihuni karyawan atau mahasiswa di Kota Makassar. Dalam beraksi, modus pelaku juga kerap mencongkel pintu kamar kos korban yang terkunci. Pelaku ini modusnya dia spesialis congkel rumah-rumah yang kosong ditinggalkan. Kemudian yang diincar itu biasanya apa saja, Konan? Yang diincar itu alat elektronik seperti televisi, barang-barang handphone maupun laptop maupun MacBook. Untuk pasal yang disangkakan untuk pelaku ini apa, Konan? Ya, pasalnya ini kalau pencurian pemberatan 363 karena dia ini ada berapa perkara, sudah spesialis, kita subsidiar 64. Berarti Konan yang tercatat ini kurang lebih ada berapa laporan polisi yang mengarah ke pelaku ini? Sementara ada 3 perkara. Akibat perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kini telah dibawa dan diperiksa oleh penyidik unit Tipidum Polrestabes Makassar. Pelaku juga akan dikenakan pasal 363 terkait pencurian dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Seorang gadis siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros mengalami tindakan pemerkosaan. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, warga korban banjir bandang di Kelurahan Lapade, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
kini trauma dengan musibah banjir yang menerpa mereka. Salah satu warga yang selamat bercerita saat dirinya sempat terbawa arus banjir bersama keluarga yang hanyut bersama rumahnya. Inilah tenda darurat yang didirikan Hastuti, warga Tegal, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang selamat dari banjir bandang di Kota Parepare. Wanita parubaya ini terpaksa membuat tenda di pinggir jalan setelah rumahnya rusak usai terseret banjir bandang sejauh 300 meter pada Rabu malam lalu. Hastuti bercerita tentang banjir bandang yang sempat menyeret dirinya bersama keluarga pada Rabu malam itu. Banjir yang datang secara tiba-tiba langsung menyeret dan dirinya bersama rumah yang ditinggalinya dan hanyut sejauh 300 meter. Dirinya selamat setelah rumahnya tersangkut di rumah warga lainnya dan berhasil diselamatkan oleh warga dan tim SAR. Di mana di rumah? Mengalir kah? Dia bawa air arus. Tapi itu rumah dia lari ke sini. Jadi saya turun ke bawah. Setelah saya tiba di sana, berapa menit saya naik di atas rumah, dia bantu itu masyarakat di situ kasih naik rumahnya. Baru datang itu rumahku, hantam pergi sana. Soalnya tidak ada, harus dia bawa kita air. 6 orang, Kak. 6 orang. Sempat terseret arus, Bu, ya? Terus tersangkut di mana kita, Ibu? Sangkut rumahnya ini orang ini. Minta tolong. Iya. Bayangkan itu sampai di sana itu airnya. Jadi apa yang bisa diselamatkan, Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Rumah juga hanyut, ya? Hanyut rumah, tidak ada. Kini Hastuti hanya bisa bertahan di tenda darurat yang dibuatnya untuk berlindung dari panas dan hujan bersama keluarganya. Sementara harta satu-satunya yang bisa diselamatkan hanyalah pakaian yang dikenakannya saat ini. Hastuti berharap mereka mendapatkan relokasi karena lokasi pemukiman mereka sudah tidak aman. Mereka trauma dengan bencana banjir yang sudah 2 kali terjadi selama 3 bulan terakhir. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Hindari minibus yang hendak berbelok. Mobil truk box salah satu perusahaan ekspedisi di Kabupaten Pangkep terguling hingga menimpa sepeda motor dari arah berlawanan. Beruntung pengendara motor yang melihat kejadian tersebut melompat sehingga tidak ikut tertimpa truk tersebut. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik sebuah mobil truk box milik salah satu perusahaan ekspedisi G-Express mengalami out of control hingga terguling di Jalan Poros, Makassar, Parepare, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Kecelakaan lalu lintas ini bermula saat sebuah minibus dari arah Makassar hendak memutar di U-turn Polsek Segeri. Tiba-tiba sementara dari arah berlawanan, mobil truk box yang melaju dengan kecepatan kencang berusaha menghindari mobil tersebut. Namun sang sopir bernama Hasrudin, 28 tahun, tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Tidak hanya itu, mobil truk box dengan nomor polisi DD 8005GX tersebut terguling hingga melewati pembatas jalan dan menimpa salah satu sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan. Beruntung, pengendara motor yang sempat melihat kejadian tersebut dengan sigap menyelamatkan diri dengan cara melompat dari atas sepeda motornya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sepeda motor yang terhimpit kepala mobil. Sementara mobil truk box yang terlentang menutup satu badan jalan dievakuasi dengan cara ditarik oleh truk derek. Jadi anggota Polres Pangkep melakukan evakuasi kendaraan tersebut dengan cara menarik kendaraan dengan menggunakan mobil truk lain sehingga kendaraan box tersebut bisa ke posisi yang sempurna dan akhirnya ditarik ke pinggir jalan karena tidak bisa berbunyi. Lokasi ini sempat menutup badan jalan sampai macet di? Betul, jadi kendaraan sempat melintang di bahu jalan sehingga arus sempat terjadi perlambatan. Dari hasil penyelidikan polisi,
Kecelakaan tersebut diduga karena pengendara mobil yang tidak konsentrasi dan truk dengan kecepatan terlalu tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun mobil truk mengalami kerusakan. Kecelakaan tersebut pun telah ditangani oleh Polsek Segeri Pangkep dan telah didamaikan dengan mengganti kerugian material. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar dunia kesehatan. Kesehatan kulit menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Pasalnya kanker kulit menjadi penyakit tertinggi ketiga di Indonesia setelah penyakit jantung dan diabetes. Untuk itu, Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetik Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mengadakan edukasi kanker kulit sejak dini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetik Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan khusus menangani pasien-pasien dengan penyakit-penyakit terkait kulit, rambut, kuku, dan kelamin yang bisa disebabkan oleh infeksi, alergi, atau tumor. Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetik bekerja sama dengan Departemen Dermatologi dan Venereologi dari Perdoski, Cabang Makassar melakukan screening dalam kegiatan deteksi dini kanker kulit yang bukan hanya sebagai promotif edukatif tetapi juga kuratif atau pengobatan dalam bentuk tindakan operasi. Kerjasama kami selaku Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Departemen Dermato-Venereologi Fakultas Kedokteran Unhas dan Perdoski Cabang Makassar. Jadi 3 dari kami akan bersama-sama melakukan kegiatan ini dalam hal melakukan screening atau diagnostik ke pasien-pasien atau masyarakat yang datang berkunjung ke kami. Setelah itu kami akan tindak lanjuti berupa pengobatan atau tindakan, dan itu bisa dalam bentuk bedah kulit, bisa dalam bentuk bedah laser, dan bisa dalam bentuk bedah listrik, tergantung seperti apa kondisi kulit yang kami temukan pada saat pemeriksaan. Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetik juga menerima peserta BPJS yang membawa rujukan dari fasilitas kesehatan Pratama dan juga melayani pasien umum. Selain itu, UPK 4 juga memiliki layanan unggulan saat ini, skincare, perawatan wajah dan badan dengan peralatan perawatan kecantikan menggunakan teknologi laser. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis berusia 15 tahun, siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros, mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 remaja di bawah umur dan dewasa. Bahkan 1 di antara mereka adalah kekasih korban. Mirisnya, sebelum diperkosa, korban sempat dicekoki minuman keras. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros menangkap 3 remaja yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap salah seorang gadis berusia 15 tahun, merupakan siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros. Ketiga pelaku ini masing-masing berinisial SA berusia 15 tahun, A berusia 15 tahun, dan AS berusia 18 tahun. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda, namun 2 pelaku yang masih di bawah umur diamankan di rumahnya masing-masing. Sementara 1 pelaku dewasa yang bekerja sebagai sopir angkutan barang daerah ditangkap di pinggir jalan Poros saat mengendarai minibus. Sebelumnya, aksi bejat ketiga pelaku ini dilakukan setelah salah satu pelaku yang tak lain adalah kekasih korban mengajak korban untuk bertemu. Lalu korban dibawa ke rumah salah satu rekannya dan dipaksa untuk meminum minuman keras jenis tuak. Kemudian diawali dengan kekasihnya melakukan pemerkosaan, lalu dilanjutkan oleh kedua rekannya. Namun aksi bejat ketiga pelaku ini terbongkar setelah korban mengadu kepada kedua orang tuanya.
Pihak keluarga yang tidak terima lalu melaporkan kejadian ini ke Mapolres Maros. Petugas kemudian bertindak cepat dan langsung mengamankan para pelaku. Sementara itu, menurut Kepala Unit PPA Polres Maros, Ibda Kori Sule, ketiga orang tersangka ini melakukan pemerkosaan saat korban tengah dalam kondisi mabuk usai dipaksa meminum minuman keras. Mirisnya, perbuatan ini bukan yang pertama kalinya. Diketahui pacar korban pun pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban di pinggir jalan pada tahun 2022 lalu. Ketiganya ini bermodus diawali dengan pacarnya yang mengajak untuk ketemuan dengan si korban, karena memang salah satu dari tersangka ini ada hubungan pacaran dengan si korban. Awalnya dari chattingan, mengajak janjian, kemudian si korban dengan segala bujuk rayu yang dilakukan oleh si tersangka pacarnya ini, akhirnya si korban mau untuk diajak ketemuan, dan akhirnya dibawalah dia ke rumah salah satu teman daripada tersangka. Kemudian di situ awal dari dugaan persetubuhan dilakukan oleh ketiga tersangka ini, dicekoki oleh minuman keras, yaitu beberapa gelas tuak yang diberikan kepada korban. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, pihak Polres Maros masih melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk memberikan konseling mengembalikan mental korban. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kota Makassar terus mendapat dukungan dengan adanya Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Pasalnya, FKKM terus melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan untuk menggalang para relawan dalam membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Founder Forum Kemanusiaan Kota Makassar, Dr. Udin Malik, terus mensosialisasikan FKKM di tengah masyarakat Kota Makassar. Dr. Udin Malik, yang juga menantu dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, melakukan kunjungan ke Jalan Sultan Alauddin II, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dihadiri ratusan warga Tamalate yang hadir, Dr. Udin mensosialisasikan program Forum Kemanusiaan Kota Makassar dalam mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tingginya angka buta aksara dan banyaknya warga yang kesulitan dalam hal pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya dan tenaga, Dr. Udin mengatakan untuk itu FKKM hadir untuk mengentaskan angka buta baca dan mendatangi warga yang sakit, namun tidak bisa ke rumah sakit. Seluruh masyarakat di Kota Makassar, karena kami percaya bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu dibutuhkan banyak relawan untuk membantu meningkatkan sosial, kesehatan, pendidikan untuk memajukan kesejahteraan. Kita semua di sini bisa mendukung dan bisa melanjutkan apa yang dari Bapak. Sejumlah program yang telah dijalankan FKKM seperti mendatangi warga yang sakit, memberikan bantuan berupa pemeriksaan rutin, dan pemberian obat karena tidak mampu ke rumah sakit. Ada pula program Masikola bagi anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis serta anak atau warga putus sekolah. FKKM juga memiliki program untuk mengurangi angka stunting dengan mengencangkan program satu warung makan, satu anak stunting. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kota Makassar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Social edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada salam.